Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 2892050103, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Studi Manajemen dengan mata kuliah Budgeting dan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SEAK MSI. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya di semester 5 ini dengan materi yaitu anggaran piutang. Adapun pengertian anggaran piutang dalam sebuah bisnis mengelola piutang dengan baik adalah salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan secara keseluruhan dalam sebuah bisnis. Salah satu cara dalam melakukan pengelolaan piutang dengan baik adalah dengan melakukan anggaran piutang. Proses penganggaran piutang dalam sebuah bisnis terkadang belum dijalankan secara maksimal, terutama pada bisnis skala UMKM, padahal proses ini bisa berperan besar dalam meningkatkan keuntungan bisnis tersebut. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan atau pertambahan piutang, piutang tertagih, sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit memiliki tujuan meningkatkan volume penjualan dikarenakan meningkatnya tingkat persaingan, mengingat kompetitor yang semakin berani memberikan kredit dengan tujuan meningkatkan penjualan maupun peningkatan jumlah pasar. Sedangkan piutang atau receivable adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditur atau pemberi pinjaman kepada debitur atau penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi piutang itu ada karena terdapat dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Ada kesediaan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada debitur, kemudian ada jarak waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya, dan ada hak menagih yang dimiliki kreditur. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu karena perusahaan mengadakan transaksi-transaksi penjualan secara kredit, menunjukkan jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Untuk meminimalisir terjadinya risiko piutang tak tertagih terlalu tinggi, maka perusahaan perlu selektif dalam pemberian kredit kepada pelanggannya dan dapat mempertimbangkan hal-hal berikut yang dikenal dengan The 5CS Principles atau 5C, dan yaitu satu yaitu karakter. Karakter yang dimaksud di sini adalah sifat atau watak calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Kedua yaitu capacity atau cash flow, kapasitas atau keuangan, kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Semakin banyak sumber pendapatannya, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Ketiga, kapasital atau modal. Pada prinsip ini, bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya bank tidak membiayai 100% suatu usaha, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usahanya. Selanjutnya yang keempat yaitu kondision atau kondisi. Dalam prinsip ini, pihak bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersamaan dengan informasi finansial capacity. Kemudian pihak bank juga akan memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Terdapat dua aspek yang dianalisis, yakni kondisi industri atau mikro dan kondisi ekonomi yaitu makro. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu kolateral atau agunan. Kolateral merupakan prinsip 5C berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan calon debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit dan akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangan. Analisis prinsip kolateral ini bermaksud untuk mengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kredit. Selain itu juga sebagai jalan keluar kedua jika debitur wan prestasi.
Selain 5C tersebut, perlu juga kita ketahui adalah analisis dengan 7P, yaitu 1. Personality, yaitu kepribadian, tingkah laku debitur dalam kurung pemimpinan perusahaannya. 2. Party, yaitu golongan tertentu berdasarkan moral dan loyalitasnya. Ketiga, purpose, apa yang menjadi tujuan debitur mengambil kredit ini. Keempat, prospek, bagaimana proyeksi kondisi usaha debitur di masa datang mendatang, apa menguntungkan atau tidak. Kelima, payment, bagaimana kesanggupan debitur dalam mengembalikan kredit yang telah diambilnya. Keenam, probability, kemampuan debitur dalam mencari laba. Ketujuh, yaitu protection, bagaimana untuk menjaga agar kredit gagal bayar, debitur memberi jaminan perlindungan, seperti dalam bentuk asuransi. Selanjutnya, adapun manfaat anggaran piutang. Manfaat anggaran piutang bisa dilihat dari dua sisi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, anggaran piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu pertama, sebagai pedoman kerja, sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Ini bisa menjadikan bisnis memiliki rencana yang lebih jelas berdasarkan modal yang akan mereka dapatkan di masa depan dengan memiliki strategi anggaran piutang yang baik. Kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja, sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Meminimalisir kerugian akibat piutang yang tidak terbayar adalah hal penting dalam proses ini. Oleh sebab itu, proses penganggaran piutang terdampak dalam operasi bisnis dan kebijakan memberikan jumlah piutang. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat pengawas kerja, yaitu untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang akan yang ada di perusahaan. Jadi pada intinya pengelolaan piutang yang baik akan membuat kas bisnis yang sehat. Sedangkan secara khusus tujuan dari anggaran piutang ini adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas karena piutang yang tertagih akan berakibat penambahan terhadap kas. Adapun faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Agar suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang termasuk di dalamnya harus cukup akurat sehingga hasilnya tidak jauh berbeda dengan realisasi ke depannya dalam mengelola piutang. Untuk melakukan taksiran atau forecasting yang akurat diperlukan data informasi yang lengkap dan pengalaman yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang dia jadikan sebagai faktor-faktor penetapan piutang. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran piutang adalah yang pertama yaitu jumlah penjualan. Semakin besar jumlah penjualan akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan, sehingga piutang perusahaan juga akan bertambah. Kedua, keadaan persaingan di pasar. Semakin tinggi tingkat persaingan di pasar, maka volume penjualan secara kredit juga semakin meningkat. Ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Semakin kuat posisi perusahaan di pasaran, maka perusahaan cenderung untuk melakukan penjualan secara tunai. Namun sebaliknya, jika posisi perusahaan cenderung lemah, maka perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Keempat, itu syarat pembayaran atau term of payment. Semakin besar potongan penjualan secara tunai, maka piutang akan semakin sedikit. Artinya, konsumen cenderung membeli secara tunai. Namun sebaliknya, jika potongan penjualan semakin besar, maka cenderung konsumen untuk melakukan pembelian secara kredit. Akibatnya piutang perusahaan juga akan semakin besar. Kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Kebijakan penagihan piutang yang aktif akan memperkecil piutang. Demikian sebaliknya, kebijakan penagihan piutang yang terjadi terlalu aktif akan dapat memperbesar jumlah piutang yang terjadi. Keenam, yaitu standar kredit. Standar kredit yang longgar dapat memperbesar piutang yang terjadi, maka dapat semakin besar pula risiko piutang yang terjadi. Sebaliknya, standar kredit yang ketat akan dapat memperkecil piutang yang terjadi. Selanjutnya ada perputaran piutang atau receivable turnover. Pengertian perputaran piutang adalah suatu angka yang menunjukkan berapa kali suatu perusahaan melakukan tagihan atau piutangnya pada suatu periode tertentu. Angka ini diperoleh berdasarkan hubungan antara saldo piutang rata-rata dengan penjualan kredit. Perputaran piutang harus dikendalikan dengan menyusun tabel umur piutang atau aging schedule of receivable, di mana dalam tabel tersebut dapat diketahui jumlah piutang yang segera dapat ditagih dan yang lambat ditagih, dan dapat diketahui penghutang atau debitur yang baik dan yang buruk. Piutang merupakan unsur penting dalam neraca.
Prosedur yang wajar dan cara pengamanan yang cukup terhadap piutang penting bukan saja untuk keberhasilan perusahaan, tetapi juga untuk memelihara kehubungan yang memuaskan dengan pelanggan. Pengendalian piutang dimulai sebelum ada persetujuan untuk mengirimkan barang dagangan, sampai setelah penyiapan dan penerbitan faktur, dan berakhir dengan penagihan hasil penjualan. Prosedur pengendalian piutang berhubungan erat dengan pengendalian penerimaan kas di satu pihak dan pengendalian persediaan di lain pihak, sehingga piutang merupakan mata rantai di antara keduanya. Perputaran piutang atau receivable turnover dapat disajikan dengan perhitungan penjualan bersih secara kredit dibagi rata-rata piutang, kemudian 360 hari dibagi perputaran piutang menghasilkan hasil rata-rata pengumpulan piutang atau average correction period of account receivable. Pernyataan itu dapat disajikan dalam bentuk rumus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu rumus menghitung rata-rata piutang, yaitu sama dengan rata-rata piutang sama dengan piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. Kemudian ada pun rumus menghitung perputaran piutang, yaitu penjualan bersih sama dengan jumlah kemudian dikali dibagi rata-rata piutang. Kemudian rumus menghitung rata-rata pengumpulan piutang 360 hari sama dengan berapa jumlahnya per hari, jumlah hari atau dibagi perputaran piutang. Kita masuk ke contoh soal, yaitu PT Mulia Sentosa setelah menyusun perkiraan penjualannya selama 6 bulan di tahun depan. Total anggaran penjualan milik PT Mulia Sentosa adalah dari mulai bulan Januari sampai Juni. Adapun total penjualan dari mulai bulan Januari yaitu 20 juta, kemudian Februari 10 juta, Maret 15 juta, April 12 juta, Mei balik lagi pada Mei yaitu 20 juta sama dengan Januari, kemudian Juni 15 juta. Keterangan di sini PT Mulia Sentosa memprediksikan bahwa tingkat persaingan produknya akan mengalami kenaikan, sehingga perusahaan menentukan porsi anggaran penjualan untuk sistem tunai serta kreditnya adalah 25% dibagi 75%. PT Mulia Sentosa juga membuat sistem bayar menjadi 2 bulan, 60% di bulan pertama, kemudian 40% di bulan berikutnya. Selama berjualan, perusahaan menemukan 5% piutang tak terbayarkan. Di sini kita buatlah contoh anggaran piutang perusahaan PT Mulia Sentosa. Berikut rincian anggaran penjualan yang pertama di bulan Januari dengan total penjualan tadi yaitu 20 juta. Di sini ada dua perhitungan yaitu tentang terkait tunai dan kredit. Untuk Januari untuk tunainya 5 juta. Dari mana 5 juta? Yaitu 20 juta kita kalikan 25%. Tunainya itu dapat hasil 5 juta. Kemudian kredit 20 juta kita kalikan 75%, yaitu hasilnya 15 juta. Dan bad debit yaitu 750 ribu, itu dari bad debitnya 5%. Dan jatuh piutang itu jadi 14 juta 250 ribu. Kemudian untuk Februari itu 10 juta. Sebelumnya 15 piutang itu dapat dari 15 juta yaitu kredit dikurang bad debit yaitu 750 ribu, yaitu 14 juta 250 ribu. Begitupun sama halnya dengan bulan Februari dengan total penjualan yaitu jumlahnya 10 juta, kita kalikan 25% untuk tunainya itu menjadi hasil 2 juta 500 ribu. Kemudian untuk kreditnya kita kalikan total penjualan 10 juta pada bulan Februari dengan kreditnya kita kalikan 75%, dapat hasil 7 juta 500 ribu. Sama dengan bad debitnya kita kalikan 5% yaitu 375 ribu, dan piutangnya dari kredit dikurang bad debitnya 375 ribu, 7 juta 500 ribu dikurang 375 ribu yaitu 7 juta 125 ribu. Selanjutnya pada bulan Maret total penjualan pun sama 15 juta, dimasukkan karena tadi 15 juta kita kalikan tunai 25%, dari 15 juta itu menjadi hasil tunainya 3 juta 750 ribu. Selanjutnya dengan kredit yaitu 11 juta 250 ribu, dan bad debitnya 562.500, dan dapat piutang dari hasil kredit dan bad debit kita kurangi piutangnya itu menjadi 10 juta 687.500. Selanjutnya bulan April total penjualannya tadi 12 juta, dengan tunai kita kalikan 25%, dapat hasilnya yaitu 3 juta. Kredit pun sama, kita kalikan 70% dari 12 juta tersebut dengan penjualan
di bulan April tadi, dan kredit jumlahnya itu 9 juta, dan kredit debit yaitu 450.000, dan dari 9 juta kita kurang dari bad debit 450.000 menjadi piutang yaitu 8.550.000. Kemudian di bulan Mei dengan total penjualan yaitu 20 juta, kita kalikan dengan 25% secara tunai dapat hasil 5 juta, dan 70% kita kalikan dari total penjualan di bulan Mei yaitu 70%, dapat jumlah jadi 15 juta. Kemudian bad debit pun 750.000 tepatnya, dan kita jumlahkan dari kredit dan bad debit di bulan Mei yaitu dapat piutang 14.250.000. Selanjutnya di bulan Juni total penjualan yaitu 15 juta, kita kalikan tunainya 25%, dapat hasil 3.750.000. Begitupun dengan kreditnya kita kalikan 70%, jadi 11.250.000, dan bad debitnya 5%, 562.500. Dan piutangnya kita kurangi dari kredit dan bad debit di bulan Juni yaitu mendapat hasil yaitu 10.687.500. Setelah itu kita totalkan dari keseluruhan total penjualan itu menjadi dari bulan Januari sampai bulan Juni yaitu 72 juta, dengan tunainya 23 juta, dan kreditnya setiap semua bulan yaitu 69 juta, dan bad debitnya 3.450.000, dengan total piutang dari bulan Januari sampai Juni yaitu totalnya itu 65.550.500. Selanjutnya kita lari ke anggaran piutang dengan tabel berikut. Dari bulan Januari kita totalkan tadi 8.550.000, dan untuk kreditnya itu 5.700.000. Kemudian di bulan Februari 4.275.000 dan 2.850.000. Selanjutnya di bulan Maret, untuk bulan penagihan bulan Maret yaitu 6.412.500, itu dari hasil secara tunai di bulan Maret yaitu 6.412.500, dan untuk 40%-nya secara di bulan Maret yaitu 4.275.000. Kemudian di bulan April sama, dari hasil 60% dikali 8.550.000 itu menjadi jumlahnya 5.130.000 untuk 60%-nya, dan 40%-nya dari hasil 40% dikali 8.550.000 sama dengan 3.420.000. Kita masukkan di kolom nomor 4. Selanjutnya di bulan Mei pun sama, di kolom nomor 5, dari hasil penjualan 60% dikali 14.250.000 mendapat hasil 8.550.000. Kita masukkan untuk 40%-nya di bulan Mei, kita masukkan dari hasil 40% dikali 14.250.000 yaitu 5.700.000. Selanjutnya di bulan Juni, dari hasil 6 juta, dari hasil penjualan Juni 60% dikali 10.687.500 sama dengan 6.412.500. Kita masukkan di kolom nomor 6 di bulan Juni untuk 60%-nya, dan kemudian untuk 40%-nya dari perkalian dari 40% dikali 10.687.500 sama dengan 4.275.500. Kita totalkan dari mulai Januari bulan penagihan ada pun anggaran piutang totalnya itu 8.550.000, dan Februari yaitu 9.975.000, Maret 9.262.500, dan total bulan penagihan bulan April 9.405.000, untuk bulan Mei 11.970.000, dan bulan Juni penambahan dari